Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil maket kami yang berjudul Proses Otak Menerima Informasi. Ya, di sini saya Umair H. Hasan, NIM 230031123, dan di sebelah saya ada Saudara Fata Alvin Mubarak, NIM 22000311175. Kemudian saya Muhammad Akmalul Imdad dengan NIM 23000311114. Dan saya Ferdiandi Amboto Sangkang dengan NIM 230031116. Ya, langsung saja di sini kami akan mempresentasikan hasil maket kami. ya baik, kami dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan soal nomor 3, yakni bunyi soalnya itu bagaimana kerja otak ketika menerima dan mempelajari informasi. Sebelumnya kami akan menyampaikan sedikit deskripsi atau gambaran tentang maket yang kami buat ini. Nah, maket yang kami buat ini menampilkan sebuah proses otak ketika menerima dan mempelajari informasi. Nah, dalam maket ini yang sudah kami buat ini terdapat alur-alur yang menunjukkan bagaimana otak itu menerima dan mempelajari informasi, dimulai dari ketika indera kemudian sampai akhirnya itu kemudian ada respon tersebut. Jadi referensi yang kami ambil dalam pembuatan maket ini beberapa kami ambil dari sumbernya dari Google, ada dari Halodoc, ada juga dari beberapa jurnal, dan beberapa juga dari e-book. Sementara untuk model penyusunan ini inspirasinya itu dari pengalaman saya pernah ke ruangan dokter, lalu saya lihat ada proses otak ketika menerima informasi. Ya, tentu saja proses awal otak menerima informasi itu melalui indera. Nah, ada beberapa indera, yaitu indera penglihatan, penciuman, pendengaran. Di sini kami mengambil salah satu indera, yaitu indera penglihatan. Nah, proses mata menerima informasi itu melalui penglihatan yang melibatkan pembiasaan cahaya oleh mata untuk memfokuskan bayangan gambar dan gambar pada retina. Nah, bisa dilihat retina. Nah, terus dari retina akan diproses melalui interpretasi informasi visual di otak. Proses visual dimulai dari mendeteksi sinyal cahaya oleh sel fotoreseptor di retina. Kemudian di lensa mata akan bertanggung jawab untuk mengambil cahaya yang dibiasakan melewati kornea dan menyesuaikan pembiasaannya sehingga gambar berada dalam sebuah fokus dan mengenai retina. Setelah cahaya diterima oleh mata, otak kemudian memproses sinyal listrik dan mengubahnya menjadi gambar yang kita lihat. Setelah itu, lensa akan berfokus pada jarak dekat atau jauh dengan mengubah bentuknya. Itu proses selanjutnya. Kemudian kita melihat dimulai dari terpantulnya cahaya dari suatu objek atau lingkungan sekitar kita akan ditangkap oleh mata dan masuk ke mata melalui kornea di bagian depan mata. Baik, saya sini akan melanjutkan penjelasan dari saudara Umair. Selanjutnya itu ada terinduksi. Di sini ada gambar. Terinduksi adalah indera-indera yang dapat dari informasi fisik seperti misal cahaya atau suara yang menjadi sinyal listrik sehingga dapat dipahami oleh otak. Nah, di sini ada beberapa tahapan dari dendrit ke akson sampai
menyalurkan ke sinapsis. Mungkin itu dari saya, akan dilanjutkan oleh saudara Imdad. Ya, baik. Proses selanjutnya yakni proses yang dinamakan transmisi sinyal. Proses transmisi sinyal adalah proses sinyal listrik yang dikirimkan dari saraf menuju otak melalui sistem saraf pusat. Adapun sistem saraf pusat itu terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Jadi nanti gambarannya saraf itu nanti menempel pada rambut-rambut yang ada pada sumsum tulang belakang. Lalu informasi tadi yang berupa listrik tadi dikirimkan melalui sumsum tulang belakang menuju ke otak. Itu namanya proses transmisi. Macam saja dipotong ya. Oke, selanjutnya setelah proses transmisi tadi dilalui, lalu ada proses pengolahan informasi yang terjadi di otak. Jadi setelah melewati sumsum tulang belakang, informasi tadi ditangkap oleh bagian otak yang paling bawah yang dinamakan medula oblongata, bisa dilihat di sini. Setelah diterima oleh medula oblongata, informasi tadi diolah, dianalisis, dipecah, diinterpretasikan oleh berbagai macam bagian otak, ya termasuk medula oblongata, juga korteks otak, yang mana nanti proses selanjutnya akan diproses pada penyimpanan. Baik teman-teman, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya, yakni proses penyimpanan memori. Nah, sebelumnya saya akan ulas singkat dulu, yakni setelah proses transmisi dari sinyal dari informasi menuju dari informasi berubah menjadi sinyal yang dalam hal ini nanti akan dipecah, yakni pada bagian medula oblongata. Nah, setelah di bagian medula oblongata, sinyal ini akan dipecah lagi untuk disimpan dalam bagian-bagian penyimpanan memori yang ada di dalam otak. Nah, dalam hal ini ada beberapa bagian di dalam otak itu sendiri yang berfungsi sebagai penyimpanan memori. Dalam hal ini yakni terdapat hipokampus, kemudian ada korteks prefrontal, kemudian ada juga amigdala, dan juga ada korteks cerebral. Bisa dilihat. Nah, ya, bisa dilihat teman-teman sekalian. Nah, saya akan jelaskan secara singkatnya, yakni fungsi dari hipokampus itu sendiri. Nah, fungsi dari hipokampus yakni untuk menyimpan memori itu dalam waktu jangka panjang, seperti itu. Nah, kemudian ada lagi yang namanya korteks prefrontal. Dalam hal ini fungsinya untuk menyimpan memori dalam jangka waktu yang pendek. Nah, kemudian bagian yang selanjutnya itu ada bagian yang bernama amigdala. Nah, dalam hal ini fungsi dari amigdala tersebut adalah menyimpan memori yang berupa emosional. Dalam hal ini bisa rasa sedih, kemudian ada kecewa, marah, bahagia, dan sebagainya. Nah, kemudian bagian yang selanjutnya dalam otak yang berfungsi untuk menyimpan memori, yakni ada yang namanya bagian berupa korteks cerebral. Nah, dalam hal ini korteks cerebral ini fungsinya yaitu menyimpan memori berupa memori semantik atau pengetahuan umum. Juga ada namanya memori episodik, yaitu pengalaman-pengalaman pribadi. Nah, proses selanjutnya setelah proses penyimpanan informasi, kemudian ada namanya proses respon. Dalam hal ini ada beberapa bagian dari otak yang fungsinya untuk menyalurkan informasi yang sudah disimpan sebelumnya, kemudian disalurkan menjadi respon tubuh. Nah, bisa dilihat bagian-bagiannya, teman-teman. Ini ada
Bagian-bagian tersebut yakni berupa ada korteks prefrontal, kemudian ada ganglia basal, terus juga ada cerebellum, kemudian juga ada korteks motorik. Nah, fungsi-fungsi dari bagian-bagian tersebut yakni diantaranya itu fungsi dari korteks prefrontal. Nah, fungsi dari korteks prefrontal itu adalah sebagai penyalur pengambilan keputusan dan juga merencanakan tindakan yang akan dilakukan oleh tubuh. Jadi dari otak nanti salurkan ke tubuh yang lain untuk dari tubuh itu mengambil sebuah keputusan dan merencanakan tindakan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada bagian lagi yang namanya ganglia basal. Nah, ganglia basal ini fungsinya adalah sebagai penyalur kepada tubuh. Nah, ini tentang kontrol gerakan dan juga pembentukan kebiasaan seperti itu. Nah, teman-teman, bagian selanjutnya dari otak yang berfungsi sebagai penyalur respon yakni dalam hal ini ada bagian yang bernama cerebellum. Nah, bagian cerebellum ini fungsinya itu sebagai pengatur gerakan tubuh agar saling terkoordinasi seperti itu. Teman-teman sekalian, bagian otak yang selanjutnya yang berfungsi sebagai penyalur respon yakni ada bagian korteks motorik. Dalam hal ini korteks motorik ini itu fungsinya itu sebagai pengatur gerakan responsif. Jadi gerakan responsif ini nanti dari otak akan dikirimkan menggunakan sinyal itu ke otot sulsum tulang belakang. Dalam hal ini gerakan responsif tersebut adalah gerakan yang secara tiba-tiba. Jadi misalkan kita ada dalam bahaya, nanti otak akan yang bagian korteks motor ini akan mengirimkan sinyal ke sulsum tulang belakang, ke otot sulsum tulang belakang yang akan merespon lagi, melanjutkan respon ke tubuh lagi supaya menghindari bahaya tersebut. Nah, ya baik teman-teman, itulah presentasi market dari kelompok 1, yakni tentang pertanyaan bagaimana cara kerja otak ketika menerima dan mempelajari informasi. Dalam hal ini, dalam market ini yakni terdiri dari dimulai dari tahapan panca indera kemudian sampai tahapan respon. Nah, kami juga meminta maaf apabila dalam pembuatan market ini masih terbatasnya kreativitas kami dan juga ada kekurangan dalam substansi atau esensi materi yang kami sampaikan. Kami mohon maaf. Sekian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.